Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Jamaah yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, rahmatnya kita mampu untuk kita masih diberikan kehidupan. Dari kehidupan itu kita diberikan kenikmatan hidayah, dan dari hidayah itu kita masih ditakdir untuk bersujud, berdoa, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita syukuri walaupun di dalam suasana pandemi ya paling tidak membaca hamdalah dan melaksanakan sholat ibadah-ibadah wajib di rumah masing-masing, atau kalau ya sudah dirasa aman di masjid juga bisa tetap menggunakan masker, mencuci tangan ya, kemudian menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas, mengurangi bepergian kemana-mana ya. Stop, jangan berpergian kalau nggak penting. Jemaah yang berbahagia, pada sesi ini saya akan mencoba untuk membacakan sebuah buku. Kita mencoba mengenal Nabi Muhammad SAW selain dari apa yang telah diterangkan oleh ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Saya mencoba membaca buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Samih Said yang diberi judul Muhammad Sang Yatim. Nah, kenapa kok harus mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Karena begini, jamaah sekalian, seorang itu mencintai seseorang, bukti kecintaannya itu adalah dia mengenal betul yang dicintai. Bukti bahwa seseorang itu mencintai seseorang itu adalah dia mengenal betul. Dia mengenal betul apa yang disukai, dia mengenal betul apa yang tidak disukai, dia mengenal betul sosok yang dicintai itu. Jadi mari kita pupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan belajar sirah nabawi. Tentunya dengan mendengarkan kajian-kajian ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Tapi juga tidak lupa kita juga belajar sendiri ketika di masa-masa pandemi seperti ini itu tidak bisa menggunakan media pengajian atau media kajian dan sebagainya, maka kita mulai untuk membaca buku, karena buku ini itu mengandung banyak sekali hikmah. Tapi juga perlu diingat, buku itu bisa multi tafsir, maka kalau membaca buku harus berhati-hati. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal dituliskan ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya,
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu selidik teladan yang baik bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat 21. Kemudian ada hadis juga, la tu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai menjadikan kecintaan kepadaku, min walidihi, dari anaknya, dari orang tuanya, wa waladihi, dan dari anaknya, wan nasi, dan manusia, ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi hingga menjadikan Rasulullah itu paling dicintai. Aku nak habba ilaihi, menjadikan aku itu lebih dicintai. Ini di halaman pembuka ya, di halaman pembuka XVII itu di halaman 17. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ada beberapa syair untuk baginda Nabi. Kepada beliau yang telah mengubah sejarah dunia ini menjadi seluruh zaman, membebaskan manusia dari kehinaan dan kerendahan, melenyapkan penghambaan manusia kepada manusia, mengakhiri pemujaan kepada kesemenaan dan berhala, mewujudkan keadilan, persamaan, dan hak asasi manusia, mendinginkan manusia dengan beribadah pada Yang Maha Pengasih. Kepada beliau yang telah mengeluarkan dunia dari hinanya keterbelakangan dan kebodohan menuju kemajuan dan ketinggian akal dan pikiran, dari bid'ah, khurafat, dan kesesatan menuju kemuliaan, hidayah, kehormatan, dari tahayul dan jiwa-jiwa palsu menuju kebenaran dan hakikat yang mulia. Kepada beliau yang telah membawa pedang demi mempertahankan diri dan menawan hati dengan rasa cinta, mengajak dan memudahkan dan melarang untuk menyusahkan, bersabar atas tipu daya kejahatan, dan hidup untuk mewujudkan perdamaian. Betapa beliau sangat tabah atas siksa mereka, sedangkan beliau begitu mengharapkan mereka mendapatkan petunjuk. Kepada beliau satu-satunya yang telah menyatukan ketinggian dan kemuliaan dengan kesederhanaan dan rendah hati, tegas pada kebenaran dan peka terhadap orang lain, kekuatan dengan kasih sayang, dan takwa dengan jiwa lapang dada, disegani dengan penuh cinta, pemaaf saat mampu membalas, memperbaiki dengan aman, dengan santun, berjuang dengan sabar, ilmu dengan iman, beramal dengan zuhud, memerintah dengan keadilan, berdakwah dengan kelembutan, melawan kebatilan dengan hikmah, berjihad dengan gagah berani. Itu tadi syair kecintaan ya, karena dari penulis kecintaan kepada baginda Nabi yang dituangkan dalam syair. Sebenarnya kita sudah diajari juga syair-syair sholawat ya. Sholawat itu kan satu, kita itu bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diminta untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Ada syair-syair itu ada sholawatnya, kemudian ada pujian-pujian kepada nabinya, kemudian ada doanya juga, maka lengkap. Jadi kalau misalkan kita melanturkan sholawat itu yang dilakukan itu kalau bisa tahu artinya,
Jadi ada, kalau tahu artinya itu kalian juga sidik-sidik itu biasanya terbawa, karena saya sendiri itu sering mencoba bersolawat, itu sering terbawa. Dan itu saya biasakan, daripada kita itu menyanyikan lagu yang aneh, yang nggak ada manfaatnya sama sekali, lebih baik itu. Karena dengan bersolawat itu kita sudah kalau didengarkan anak kecil, ditirukan, insya Allah kita mendapat pahala. Berbeda lagi kalau kita nyanyi dangdut, kemudian liriknya itu mengandung sesuatu yang tidak boleh, ya. Itu kalau ditirukan anak kecil, kita nanti akan mendapatkan kiriman kiriman dosa, atau paling tidak juga kita sendiri yang akan repot untuk membenarkan, untuk mencoba mendidik anak itu. Sekian dari saya untuk hari ini, untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Akan dilanjutkan untuk sesi-sesi yang berikutnya. Di sesi yang berikutnya masih ada syair kepada baginda Nabi. Kemudian kita akan mencoba untuk membaca lebih jauh lagi dari buku yang ada di hadapan saya ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.